Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Indra Jati Wibowo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Wahid Alirnanto. Pada pembuatan video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Google beserta studi kasus yang terkait dengan perusahaan tersebut dan contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Baik, yang pertama yaitu profil singkat mengenai perusahaan Google. Google yang didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin menjadi sangat kesohor dan menjadi acuan dengan upaya kolaboratifnya, dan terus dikenal karena budaya perusahaan yang inovatif dan lingkungan kerjanya. Google, perusahaan teknologi yang dirintis oleh Larry Page dan Sergey Brin, sukses melantai di bursa pada tanggal 19 Agustus tahun 2004. Peck dan Brin merilis Founders Letters dan IPO Letters. Keduanya mengatakan mereka mendorong karyawan di samping mengerjakan proyek reguler mereka untuk menghasilkan 20% jam kerja untuk mengerjakan apa yang menurut mereka bermanfaat bagi Google. Pada surat tersebut dikatakan kebijakan ini dapat memberdayakan karyawan Google untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, jelaskan mengenai proses komersialisasi, difusi inovasi, dan adopsi teknologi. Yang pertama yaitu proses komersialisasi pada perusahaan Google. Google yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa pasca sarjana doktoral PhD Stanford University, California, Amerika Serikat pada 4 September 1998. Keduanya bermimpi menciptakan mesin pencari dan indeks untuk semua website yang ada. Mereka ingin mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi dunia. Berbagai produk pun dihasilkan Google, mulai dari software hingga surel, mulai dari penyimpanan hingga jejaring sosial. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring atau dalam jaringan. Selain itu, Google juga menawarkan juga surat elektronik atau surel, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Perusahaan ini juga meliputi perkembangan sistem operasi Android yang berguna untuk smartphone. Google Chrome OS juga berguna untuk jajaran netbook dan Chromebook. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia. Tak hanya itu, diperkirakan juga dapat memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabyte data buatan pengguna di setiap harinya. Setelah itu, Google juga beralih ke perangkat keras komunikasi. Google juga bekerja sama dengan berbagai pihak produsen elektronik besar yang berguna untuk memproduksi perangkat Nexus-nya, serta juga untuk mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei tahun 2012. Di saat tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas, Amerika Serikat yang gunanya sebagai fasilitas layanan internet, peta lebar, dan Google Fiber. Selanjutnya yaitu difusi inovasi pada perusahaan Google, mengambil studi kasus pada masa pandemi COVID-19 tahun 2019. Jadi Google Meet ini adalah layanan panggilan video utama Google. Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Google Meet ini digunakan sebagai solusi pembelajaran langsung untuk tatap muka dengan siswa dengan bentuk video konferensi. Dan konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Fenomena Penggunaan Google Meet sebagai Sarana Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Dengan menerapkan belajar dengan Google Meet selama pandemi bisa terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Fitur yang tersedia di Google Meet dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya, fitur berbagi layar dapat menampilkan materi di layar. Fitur papan tulis berguna bagi guru untuk memberikan penjelasan materi yang sedang dipelajari, serta fitur kolom chat digunakan siswa untuk merespon materi yang belum tercapai. Kelebihan dari Google Meet juga dapat digunakan untuk mengetahui sikap siswa. Misalnya ketika siswa memberikan ide, pendapat, atau pertanyaan pada materi berikut. Dengan begitu, guru bisa melihat seberapa besar semangat dan keaktifan siswa selama pembelajaran. Secara terperinci, Google menyebut bahwa peningkatan kapasitas di Google Meet hanya akan berlaku bagi pengguna paket layanan Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, dan Education Plus. Dengan meningkatkan ukuran meeting, Google berharap kepada kita agar lebih mudah untuk terhubung
dan berkolaborasi dengan kolega, klien, maupun pelanggan. Selain menambah kapasitas peserta pada layanan Google Meet, Google turut menambahkan fitur live streaming yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video secara langsung kepada 100.000 penonton sekaligus. Selanjutnya, adopsi teknologi pada perusahaan Google. Misi dibangunnya kompleks perusahaan teknologi raksasa ini adalah menciptakan desain untuk masa depan kantor Google dan menetapkan standar keberlanjutan era baru untuk konstruksi. Bukan hanya itu saja, misi lainnya bertujuan untuk mengoperasikan sepenuhnya energi bebas karbon pada tahun 2030 mendatang. Ya maklum, Google memang dikenal sebagai perusahaan yang menjadi trendsetter untuk perusahaan-perusahaan berbasis industri kreatif di seluruh dunia. Selanjutnya, inovasi pada perusahaan Google. Inovasi hijau pada perusahaan Google. Google mengumumkan serangkaian fitur baru yang bisa membantu pengguna berperan mengurangi dampak kerusakan bumi. The Verge menyebutkan bahwa layanan ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Layanan tersebut bisa ditemukan di penelusuran, Maps, dan Travel. Google juga ingin memudahkan konsumen untuk melihat lebih banyak opsi ramah lingkungan pada saat berbelanja. Pada awal tahun depan, ketika pengguna yang berbasis di Amerika Serikat mencari model dan pabrikan mobil, Google akan menampilkan hasil pertama untuk kendaraan hibrid dan listrik. Saat mencari kendaraan listrik tertentu, pengguna juga akan ditunjukkan stasiun pengisian terdekat yang kompatibel dengan model tersebut. Saat mencari penerbangan melalui Google, pengguna juga dapat melihat emisi karbon dioksida setiap penerbangan. Mereka bahkan dapat melihat bagaimana pilihan kelas bepergian memengaruhi polusi udara. Dan secara terpisah, Google mengumumkan rencana untuk memperluas penelitiannya mengurangi emisi dari mengemudi dengan mengaktifkan lampu lalu lintas untuk mengarahkan lalu lintas agar lebih efisien. Google merintis program dengan Artificial Intelligence atau AI itu di Israel dan menemukan pengurangan antara 10 hingga 20% bahan bakar, serta waktu berhenti di persimpangan. Rencananya program ini akan dibawa ke kota-kota lain di seluruh dunia, mulai dari Rio de Janeiro, Brazil. Selanjutnya, inovasi terbuka pada perusahaan Google. Google yang mayoritas pengguna Google adalah orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Untuk itu, Google memang memiliki program bug bounty yang membebaskan siapapun untuk ikut mencari celah amanan di bug di platformnya. Google menyalurkan ambisi platform bebas bug mereka lewat program Chrome Vulnerability Reward Program dan Google Play Security Reward Program. Google juga telah menambahkan kategori hadiah untuk celah keamanan di film RAM dan bypass kunci layar. Program imbalan bug dianggap dapat melengkapi program keamanan internal perusahaan. Program ini membantu memotivasi individu dan kelompok peretas untuk tidak hanya menemukan celah keamanan, tetapi juga mengungkapkan dengan benar alih-alih menggunakannya dengan jahat atau menjual kepada pihak ketiga lainnya. Google sendiri tentu tahu mereka memberi imbalan kepada white hat hacker atau peneliti keamanan adalah bukan angka yang sedikit. Hal ini jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah keamanan yang terlanjur mengglobal. Tujuannya adalah mendorong para peneliti keamanan untuk ikut menguji sistem dengan sejumlah bayaran. Dengan begitu, Google bisa lebih berinovasi dan mengevaluasi pada sistem keamanannya yang nantinya juga hal itu akan berguna untuk penggunanya, di mana privasi dan keamanan merupakan faktor terpenting untuk melindungi data dan informasi pribadi penggunanya dari yang namanya threat atau ancaman. Kemudian contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini, yaitu kopi kenangan salah satunya. Kopi kenangan menjadi salah satu minuman paling hits dan mengantarkan pemiliknya pada kesuksesan dengan mendapatkan suntikan dana dari Alpha JWC Ventures pada tahun 2018 sebanyak 113,6 miliar. Startup kopi kenangan didirikan oleh Edward Tirtanarta, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa pada tahun 2017. Mereka berpatungan modal sebesar 150 juta rupiah untuk membuka gerai pertamanya di Menara Standar Kartet, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu Kopi Kenangan bersaing dengan 3 gerai kopi yang sudah menjadi pemain lama di industri kopi. Kopi Kenangan memadukan inovasi teknologi dengan kopi. Kopi Kenangan memanfaatkan teknologi ojek online, GoFood, dan GrabFood yang membuat pada pembukaan perdananya terjual 700 gelas kopi kenangan. Menariknya, hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Edward dan teman-temannya sudah balik modal.
Kopi Kenangan memiliki misi tunggal untuk menjadi operator kedai kopi terbesar bagi orang-orang di Indonesia. Inovasi yang dilakukan Kopi Kenangan adalah tentunya pada cita rasa dari produk kopinya sendiri. Selain itu, Kopi Kenangan memiliki aplikasi seluler yang memungkinkan orang untuk mencari toko terdekat, pesan terlebih dahulu, membayar pesanan menggunakan e-wallet ataupun kartu kredit. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.